touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi besar. Materi yang pertama yaitu SQL lanjutan, dan materi yang kedua yaitu view, index, dan juga trigger, dan materi yang terakhir yaitu transaksi, ACID, looking, dan juga deadlock. Yuk kita bahas satu-satu. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Iqbal Akbar dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan NPM 250210022. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk materi yang pertama, yaitu materi SQL lanjutan. Di sini saya menggunakan aplikasi Laragon. Jika teman-teman ingin memakai aplikasi yang lain juga tidak apa-apa. Sebelum kita eksekusi kode query-nya, di sini kita akan membuat database terlebih dahulu. New SQL Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan materi. Jadi di sini saya akan langsung copy paste saja. Nah, di sini saya membuat database bernama penjualan DB. Kemudian saya di sini mempunyai 4 tabel. Tabel pertama yaitu customer ID menggunakan tipe data integer, dia juga sebagai primary key. Lalu ada nama menggunakan tipe data varchar. Lalu di sini ada city atau kota juga menggunakan tipe data varchar. Nah, di sini saya sudah membuat data di tabel customer. Nah, 1 ini sebagai customer ID, lalu Andi ini sebagai nama, dan Palembang ini sebagai kota. Nah, di sini saya menambahkan 4 customer. Ada Andi, Budi, Citra, dan juga Dewi. Sekarang kita masuk ke tabel kedua, yaitu tabel produk. Produk ID menggunakan tipe data integer, dia juga sebagai primary key. Di sini ada produk nama atau produk name menggunakan tipe data varchar, lalu ada kategori menggunakan tipe data varchar. Di sini ada price menggunakan tipe data integer. Sama seperti sebelumnya, di sini saya sudah menginsert produk di tabel produk. Di sini 1 sebagai produk ID, laptop sebagai produk nama, elektronik ini kategori, dan 5 juta ini sebagai price. Nah, di sini saya sudah menambahkan 4 produk ya, sama seperti customer tadi juga 4. Di sini ada laptop, mouse, keyboard, dan juga printer. Sekarang masuk tabel ketiga, yaitu tabel order. Order ID menggunakan tipe data integer, ini juga sebagai primary key. Lalu ada customer ID, ada order date sebagai order, maksudnya jadi tanggal transaksi ya teman-teman. Lalu sini ada total amount menggunakan tipe data integer. Nah, di sini juga ada foreign key. Foreign key ini customer ID, dia referensi dari tabel customer. Nah, lalu di sini saya juga sudah menginsert data di tabel order. 101 ini sebagai order ID,
sebagai customer 2024 bulan 1 tanggal 10. Ini sebagai order date atau tanggal terjadinya transaksi. Lalu 5 juta sebagai total amount. Di sini juga saya sudah menambahkan 4 ya. Sekarang kita masuk ke tabel yang terakhir, yaitu tabel order detail. Order detail ID menggunakan tipe data integer, ini juga primary key, lalu auto increment ini sebagai pengisi nomor secara otomatis. Lalu ada order ID menggunakan tipe data integer, produk ID, quantity, dan price juga menggunakan tipe data integer. Nah, di tabel keempat di sini ada 2 foreign key. Foreign key yang pertama yaitu order ID, dia referensi dari tabel order. Lalu foreign key yang kedua yaitu produk ID, referensi dari tabel produk. Nah, di sini juga saya sudah membuat data sebanyak 4 ya. 101 sebagai order ID, 1 sebagai produk ID, lalu 1 ini sebagai quantity, lalu 5 juta sebagai price. Nah, sekarang kita go. Oke, kode query-nya sudah berhasil. Di sini sudah muncul ya teman-teman, penjualan DB. Kita klik. Nah, sekarang kita masuk ke query yang pertama, yaitu inner join. Sini saya materinya sudah disiapkan ya teman-teman, jadi saya hanya kopas saja. Select C ini sebagai tabel customer. Kenapa dia C? Kita singkat saja ya, supaya tidak ribet atau memenuhi tempat. Lalu O ini order ID, lalu O juga sebagai di tabel order. Lalu from customer dari tabel customer. Lalu di sini ada inner join order. On C customer ID sama dengan O customer ID. Kita go. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Di sini tadi kita akan menampilkan nama, order ID dan juga total amount. Di sini sudah tertampil ya. Di sini ada Andi, Budi, lalu Andi dan juga Citra. Di sini ada order ID-nya, lalu di sini ada total amount. Sekarang kita ke left join. Nah, left join yang perlu kita lakukan, total amount yang ini kita hapus, ID. Lalu bagian inner kita ganti menjadi left. Nah, left join yaitu menampilkan nama dan juga order ID. Di sini tertampil semua nama dan juga order ID. Di sini ada Andi, lalu ada Andi lagi, kemudian Budi, Citra dan juga Dewi. Di sini order ID 101, 103, 102 dan juga 104. Lalu yang paling bawah ini ada 0. Kenapa 0? Karena Dewi belum melakukan transaksi. Jadi dia tidak memiliki order ID. Sekarang kita ke right join. Nah, left-nya hanya diganti menjadi right. Ini tidak perlu diubah apapun lagi ya teman-teman. Oke. Di right join sini hanya menampilkan customer yang melakukan transaksi. Nah, di sini ada Andi, lalu Andi lagi, kemudian Budi dan juga Citra. Nah, di sini nama Dewi sudah hilang ya teman-teman, karena
dia tidak melakukan transaksi, jadi tidak masuk ke list. Sekarang kita masuk ke subquery ya teman-teman, atau bisa disebut query dalam query. Nah, di subquery kali ini di sini saya akan menampilkan customer dengan pembelian terbanyak atau dengan pembelian tertinggi. Di sini ada select nama, from customer, where customer ID, lalu select customer ID, from order, order by, total amount, lalu dash, dan kemudian limit 1. Kita go. Oke, di sini sudah muncul nama Andi. Di sini Andi melakukan pembelian terbanyak dan juga dengan harga tertinggi. Kalau tidak salah tadi Andi melakukan 2 transaksi ya. Kalau tidak salah tadi dia membeli laptop dan juga keyboard. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi agregat dasar. Nah, di sini ada select, count ini menghitung total order, sum ini menghitung total penjualan, lalu AVG ini menghitung rata-rata, lalu max ini menampilkan total amount tertinggi, lalu min ini menampilkan total amount terendah. From order. Oke, di sini sudah muncul total order yang terjadi ada 4, lalu total penjualan 6.800.000, lalu nilai rata-ratanya yaitu 1.700.000 dan max atau harga tertinggi yaitu 5 juta dan min itu harga terendah yaitu 300.000. Sekarang kita ke grup buy. Nah, grup buy ini kita menampilkan customer ya, kalau tidak salah ya, menampilkan customer. Ya, di sini menampilkan customer dengan karena dia melakukan transaksi. Ada customer ID 1, 2, dan 3. Di sini ada total belanja 5.300.000, 300.000, dan juga 1.200.000. Sekarang kita akan ke having. Having ini bisa dibilang dia filter setelah grup buy. Nah, di sini ada select customer ID, sum total amount, lalu ada S total, from order, group by customer ID. Nah, sebenarnya tadi kita hanya perlu menambahkan having, sum, lalu total amount, lalu kurang dari 2 juta. Nah, di sini saya hanya akan menampilkan customer yang telah melakukan pembelian di atas 2 juta. Nah, di sini ada customer ID 1, dia melakukan total belanja nilai 5.300.000. Nah, itu tadi having tadi materi terakhir dari materi ke-1 ya teman-teman. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu view index
dan juga trigger. Yang pertama kita akan melakukan view terlebih dahulu atau membuat tabel view. Kita klik penjualan DB, lalu SQL, kita tempel. Maaf ini kurang satu ya. Create view laporan penjualan as, lalu sini select si nama, lalu o.order, lalu o.total amount from customer C. Join order, sini juga kita melakukan join ya teman-teman. Order on si customer sama dengan customer ID. Sini select from laporan penjualan. Di sini kita akan membuat tabel bernama laporan penjualan. Kita go. Oke. Sebelumnya view ini adalah tabel virtual. Lalu apa fungsinya? Fungsinya yaitu menyederhanakan database. Ya, maksudnya di sini menyederhanakan untuk menampilkan laporan penjualan ya. Ya, misalnya menampilkan nama, lalu menampilkan order, lalu yang terakhir yaitu total amount. Kalau tidak pakai view, ya itu tidak masalah sih, tapi dia lebih rumit atau lebih sulit lah hitungannya ya. Makanya di sini saya menambahkan view. Nah, setelah view kita akan melakukan index. Nah, untuk menampilkan manfaat indeks, kita harus mempunyai data order sebanyak mungkin. Tidak mungkin kan kalau cuma 4, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali karena mempunyai data yang sangat sedikit. Nah, di sini saya memanggil order massal sebanyak 100.000. Nah, mungkin terlalu banyak ya, tapi justru itu kita bisa memanfaatkan indeks dengan sebaik mungkin. Kita go. Ya, mungkin agak lama ya teman-teman di sini karena kita memanggil order massal sebanyak 100.000. Jadi mungkin videonya saya percepat sedikit. Maaf, di sini kayaknya error ya.
Saya coba kembali ya. 4 error. Oh, ini berhasil teman-teman. Ya, tidak tahu tadi kenapa error ya. Tapi di sini order secara massal tadi sudah berhasil. Tadi tidak tahu kenapa dia bisa error. Saya coba cek ada berapa data. Oke, di sini order ID ada 100.000, 104. Ya sekitar 10.000 lah ya teman-teman. 100.000 ya. Nah. Oke, sekarang kita akan mencoba indeks. Oke. Nah, di sini saya sebelum di indeks saya akan mencoba mencari customer dengan nomor urut tertinggi. Apakah saat di indeks dan sebelum di indeks, apakah kecepatan pencariannya itu sama atau tidak? Di sini saya mencoba mencari data customer ke 78.000. Tuh. Di sini muncul ya teman-teman. Ya, di sini membutuhkan waktu 0,14. Sekarang saya akan melakukan indeks. Oke, di sini kode query-nya yaitu create index ITX customer on order customer ID. Oh ya, tadi saya lupa bilang di bagian saya melakukan generate order massal sebanyak 100.000. Di situ saya menggunakan atau menambahkan creep prosedur. Bisa juga dibilang saya menggunakan kode looping. Ya, sekarang kita go. Oke, indeksnya sudah berhasil. Sekarang saya akan mengecek apakah dengan di indeks atau tidak menjadi lebih cepat atau sebaliknya. Oke, ini dia kode setelah indeks, yaitu hanya menambahkan explain. Sisanya sama saja ya seperti sebelum di indeks. Lalu di sini kita akan mencari dengan nomor customer yang sama, yaitu 78.000. Nah, di sini muncul ya, membutuhkan waktu 0,64. Apa lebih lama ya? Coba sebentar kita cek ulang. Explain kita hapus, kita cari ke data 68.000. Kita go. Oke, di sini dia membutuhkan waktu 0,022. Jika kita menggunakan kode yang sudah diindeks, yaitu explain, kita hanya menambahkan explain. Nah, di sini lebih cepat ya teman-teman. Tadi membutuhkan waktu 0,022. Sekarang membutuhkan waktu 0,0017.
Artinya indeks yang kita lakukan tadi itu berhasil. Nah, manfaatnya ya seperti ini teman-teman. Dia menampilkan data customer dengan lebih cepat. Setelah melakukan indeks, di sini saya akan menambahkan trigger. Oke, trigger yang kita lakukan di sini kode query-nya yaitu delimiter, lalu create trigger. Di sini kita akan menambahkan trigger dengan check quantity, lalu before insert on order detail, lalu for each row, lalu begin if new quantity kurang dari sama dengan 0, lalu then, lalu signal SQL state yaitu 45.000, lalu set message text. Artinya di sini kita mengatur pesan yang akan tertampil. Di sini saya menggunakan pesan quantity tidak boleh kurang dari sama dengan 0, lalu if, lalu ada n, lalu yang terakhir yaitu delimiter. Oh ya, untuk teman-teman kalau dia error seperti ini itu tandanya kurang spasi ya. Jadi dari delimiter kita perlu spasi. Nah, oke, kita go. Oke, trigger yang kita lakukan sini sudah berhasil. Kita akan mengecek apakah trigger ini benar-benar berfungsi atau tidak. Oke, kita masuk SQL. Maaf ya, benar di penjualan DB ya, harus di penjualan DB ya teman-teman. Kalau tidak ke penjualan DB itu tidak bisa terjadi atau error. Nah, di sini kode yang kita butuhkan yaitu insert into order detail, lalu dalam kurung order ID, produk ID, quantity dan juga price. Lalu values 105 ini order ID-nya, lalu 1 ini produk ID, lalu quantity ini minus 1, lalu harganya yaitu 100.000. Oke, di sini muncul error ya teman-teman, dikarenakan trigger yang kita lakukan itu sudah berhasil. Nah, sini ada pesan yaitu quantity tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Oke, itu tadi view, index dan juga trigger. Sekarang kita masuk materi yang terakhir yaitu transaksi, asset, looking dan juga deadlock. Tapi sebelum itu kita akan membuat database baru. Oke, di sini nama database yang saya gunakan yaitu DB Bank. Lalu saya membuat satu tabel yang bernama tabel rekening. Di sini ID, maaf ini mungkin teman-teman akan pusing atau memikirkan ID ini apa. Jadi saya tambahkan rekening lalu underscore ID. Nah, di sini rekening underscore ID, lalu menggunakan tipe data integer, dia juga sebagai primary key. Lalu ada nama menggunakan tipe data varchar, lalu ada saldo menggunakan tipe data integer. Lalu terus get table rekening. Di sini saya menambahkan data yaitu data-data nasabah ya teman-teman, atau data-data yang mempunyai akun rekening. Sini ada 1, ini sebagai rekening ID-nya, lalu nama ini Bayu ini sebagai nama, 1 juta ini sebagai saldo. Di sini error.
Apa error? Di sini teman-teman, di sini menggunakan koma data, seharusnya itu tanda petik. Nah, jika muncul error seperti itu berarti tanda yang kalian gunakan atau tanda yang teman-teman gunakan itu salah. Nah, seperti yang saya gunakan tadi itu salah, jadi saya mengganti menjadi tanda petik. Nah, di sini sudah tidak muncul error ya teman-teman ya. Sekarang kita go. Oke, kode query-nya berhasil. Sini sudah muncul database bank. Kita klik saja. Kita cek di rekening. Oke, di sini sudah ada Bayu, Citra dan juga Juni. Saldo masing-masing yaitu 100.000. Maaf teman-teman, saldo masing-masing yaitu 1 juta. Sekarang kita akan melakukan commit. Commit bisa disebut juga sebagai menyimpan data secara permanen. Oke, di sini ada start transaction, start transaction. Lalu ada update rekening, set saldo sama dengan saldo dikurang 500.000 where ID 1. Lalu update rekening set saldo sama dengan saldo plus 500.000. Nah, di sini yang berarti akun pertama akan melakukan transfer ke akun kedua sebanyak 500.000. Sekarang kita go. Error muncul book non column ID in where clause. Di sini muncul errornya teman-teman. Sebelumnya primary key yang kita gunakan yaitu rekening ID, sedangkan di sini hanya ID. Jadi kita perbaiki menjadi rekening ID. Yang di bawah juga ya teman-teman. Ini jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita go. Nah, sini sudah berhasil teman-teman. Kita akan mengecek apakah commit yang kita lakukan atau transfer yang kita lakukan barusan itu berhasil atau tidak. Oke, ternyata di sini sudah berhasil. Di sini saldo Bayu sudah berkurang 500.000, lalu si Citra bertambah sebanyak 500.000. Setelah melakukan commit, kita akan melakukan rollback. Rollback ini bisa juga disebut mengembalikan atau membatalkan terjadinya transaksi. Namun rollback hanya bisa terjadi jika dia melakukan save point atau belum di-commit sama sekali ya teman-teman. Karena jika sudah di-commit maka itu akan terjadi error. Bukan error teman-teman. Dia tetap berhasil, namun saldo para nasabah atau para mempunyai orang-orang yang mempunyai akun rekening itu tidak berubah. Nah, di sini update rekening set saldo sama dengan saldo berkurang 300.000 where ID ya. Di sini kita ubah juga ya teman-teman menjadi rekening ID. Di bawahnya juga. Oke, di sini rollback. Sekarang kita go. Oke, kode query-nya sudah berhasil. Kita cek apakah saldo mereka berubah atau tidak. Oke, ternyata rollback yang kita lakukan tadi berhasil. Namun saldo Bayu dan juga Citra itu tidak berubah.
Artinya rollback berhasil, tapi dia tidak berubah karena sebelumnya kita sudah melakukan commit. Nah, setelah melakukan commit dan juga rollback, sekarang kita masuk ke locking, yaitu di locking. Sekarang nah, di sini saya akan melakukan share lock. Nah, di sini kodenya yaitu start transaction select from rekening where ID. Nah, di sini kita ganti juga ya teman-teman, jadi rekening ID sama dengan 1 login sermon. Share lock ini hanya dipakai untuk membaca data saja. Namun transaksi lain masih bisa dilakukan. Kita go. Oke, di sini berhasil ya. Di sini ada nama rekening 1, ada nama Bayu dan juga saldonya 500.000. Nah, sekarang kita melakukan exclusive lock. Oke, di sini hanya perlu mengganti menjadi for apa tadi teman-teman ya, for update. Oke, sini. Nah, di exclusive lock ini dipakai kalau mengubah data. Jadi transaksi lain harus nunggu sampai locknya dilepas. Sekarang coba kita go ya. Ya, tampilannya sama saja ya teman-teman di sini. Tidak ada yang berbeda, namun perbedaannya share lock dipakai kalau mau baca data saja, sedangkan exclusive lock itu dipakai kalau mau mengubah atau menulis sesuatu di data. Sekarang di sini kita akan melakukan deadlock. Jadi ini materi terakhir ya teman-teman, mohon disimak agar teman-teman bisa paham. Kenapa? Karena melakukan deadlock ini lumayan sulit ya. Sulit gampang, tapi bagi yang paham ini bisa dibilang cukup mudah. Jadi caranya kita menggunakan terminal. Nah, terminal yang saya gunakan di sini menggunakan terminal dari Laragon. Saya klik terminalnya. Oke, saya klik Ctrl T atau menduplikat terminalnya. Oke, kode pertamanya yaitu MySQL strip u lalu root. Ini untuk login ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil. Sini ada sambutan yaitu welcome to the MySQL monitor. Sekarang kita masuk ke terminal yang pertama. Kita perlu login juga ya. Oke, di sini sudah berhasil juga. Sekarang kita eksekusi satu-satu, yaitu kita salin yang ini. Use DB Bank, yaitu di sini kita akan memilih database bank. Lalu set auto commit, artinya di sini saya mengatur auto commit menjadi 0 atau saya mematikan auto commitnya ya. Kita enter. Lalu ke terminal kedua juga perlu ya. Kita enter. Nah, sekarang kita akan melakukan transaksi. Jadi kita akan melakukan transaksi secara bergiliran.
Oke, kita mulai transaksi yang pertama. Oke, tadi di sini ke rekening ya teman-teman, jadi harus kita benarkan rekening underscore ID. Kita enter, lalu ke terminal yang kedua juga sama. Oh, di sini paling ujung kurang U, salah kode berarti kita error. Nah, di sini kita ubah juga menjadi rekening underscore ID. Kita enter. Sekarang kita masuk ke command prompt atau terminal yang pertama untuk melakukan transaksi kedua. Ini ya. Sini kita ubah juga ya, sama. Di sini saya mencoba untuk melakukan update rekening dengan mengurangi saldo sebanyak 75.000 ya. Ya, yang pertama tadi saldonya kita kurangi 50.000. Sekarang yang kedua 75.000. Kita enter. Nah, oke, di sini sistem sedang membaca ya teman-teman. Biasanya kan seperti yang awal, setelah kita klik enter, maka di sini akan muncul notifikasi sistem, yaitu query OK, lalu 1 row affected. Nah, sedangkan di sini kita sedang menunggu query yang kita lakukan tadi diproses oleh sistem. Ya, mungkin ini agak lama, jadi kita menunggu beberapa saat ya. Nah, di sini sudah muncul terjadinya error. Nah, error 1205, lalu dalam kurung HY000. Di sini log white timeout, artinya waktu kunci habis ya teman-teman. Artinya deadlock kita lakukan ini berhasil. Ya, mungkin cukup segini saja materi yang bisa saya sampaikan. Kepada teman-teman yang sudah menonton hingga selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.